Coba perhatikan di kartu keluarga, nama-nama anggota keluarganya yang terhapus dari data bayar PKH. Karena ada 7 kategori anggota KPM yang dihapus dari penerimaan PKH pada periode salur PKH September-Oktober 2024. Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan data bayar yang akan menjadi acuan SP2D untuk bantuan BPNT September-Oktober dan juga bantuan PKH September-Oktober. Namun sangat disayangkan KPM yang sebenarnya layak tapi tidak lagi bisa menerima bantuan sosial PKH bahkan bantuan BPNT karena tidak memenuhi syarat. Jadi catatan ya teman-teman, bukan karena tidak layakkan bansosnya oleh pemerintah tapi syarat yang tidak terpenuhi sebagai anggota keluarga yang dibayarkan pada pencairan PKH September-Oktober 2024. Hal ini penting untuk diketahui agar teman-teman tidak kaget bila saja pada pencairan berikutnya namanya tidak lagi masuk dalam SP2 di pencairan PKH September-Oktober 2024. Oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu ada kabar baik dan menyenangkan menyelimuti kehidupan teman-teman semua. Dan saya berharap selalu ada energi positif yang menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan data bayar yang akan menjadi acuan SP2D untuk bantuan BPNT September-Oktober dan juga bantuan PKH September-Oktober. Nama-nama calon penerima bantuan sosial sudah dihimpun di pusat untuk divalidasi dalam penentuan KPM bantuan sosial PKH September-Oktober 2024 dan juga BPNT September-Oktober yang akan dicairkan menggunakan kartu KKS Bank Himbara 2024. Nah teman-teman, sebagai topik di awal tadi, nama-nama anggota keluarganya yang terhapus dari data bayar PKH bahkan untuk bantuan BPNT September-Oktober 2024. Ada 7 kategori keluarga yang tidak lagi masuk dalam kategori yang dibayarkan PKH. Nah berikut 7 kategori yang tidak menerima bansos PKH dari Kementerian Sosial. Yang pertama teman-teman, kategori anggota keluarga yang tidak terdata Dukcapil dan DTKS. Nah beberapa keluhan penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH memiliki anak kategori dalam keluarganya yang memenuhi syarat sebagai kategori yang layak menerima bantuan. Seperti misalnya memiliki anak sekolah tapi tidak masuk dalam perhitungan data bayar. Atau memiliki bayi tapi tidak juga mendapatkan bantuan atau tidak masuk dalam data bayar. Nah hal ini teman-teman harus diperhatikan, apakah anggota keluarga yang tidak masuk dalam perhitungan data bayar apakah ada dalam di kartu keluarga. Kemudian jika sudah terdata dalam kartu keluarga, apakah datanya terdaftar di DTKS? Nah, di sini biasanya anggota keluarga yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, misalnya balita yang belum terdata di DTKS, otomatis tidak akan masuk dalam perhitungan data bayar. Nah, KPM bisa meminta ke pendamping atau ke operator desa untuk memastikan apakah kategori balitanya sudah atau belum terdata di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan jika saja belum masuk dalam data DTKS, agar si KPM melakukan pengusulan ke pihak desa atau kelurahan agar anggota keluarga yang ada dalam KK yang tidak masuk dalam data DTKS supaya bisa diusulkan untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Kemudian jika sudah terdata di DTKS namun belum juga masuk dalam data bayar, misalkan untuk kategori anak sekolah, maka harus dipastikan datanya aktif Dapodik. KPM di sini bisa meminta bantuan pendamping untuk melakukan pengecekan apakah data DTKS dan Dapodik sudah sinkron atau tidak. Nah, jika ternyata tidak sinkron antara DTKS dan Dapodik, maka KPM harus melaporkan ke operator Dapodik di sekolahnya untuk dilakukan perbaikan data sesuai dengan data terbaru di kartu keluarga. Jika anak sekolah, tentunya harus dipastikan apakah data Dapodiknya aktif, teman-teman.
Kita lanjut teman-teman untuk kategori yang lain seperti kategori yang kedua, kategori anggota keluarga yang berbeda kartu keluarga dengan yang tercatat sebagai keluarga penerima PKH. Nah, hal ini perlu dipahami ya teman-teman, beberapa KPM itu memiliki anggota keluarga inti, misalnya anak kandung atau orang tua kandung yang sudah lansia. Namun tidak terdata dalam kartu keluarga yang sama dengan penerima bansos. Maka menjadi sebab bantuan anggota keluarga tersebut tidak masuk sebagai penerima atau tidak masuk dalam perhitungan data bayar PKH teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga kategori SMA, SMK. Nah, bagi anak SMA atau SMK yang sudah lulus tidak akan bisa lagi menerima bansos PKH. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, anak yang putus sekolah. Nah, bagi anak KPM PKH yang tidak melanjutkan sekolahnya atau putus sekolah, maka bansos PKH-nya resmi diberhentikan. Kemudian yang kelima, balita lebih dari 6 tahun. Nah, untuk anak balita yang sudah berumur lebih dari 6 tahun dan belum masuk sekolah juga tidak akan menerima bansos PKH. Kemudian yang keenam teman-teman, anak balita yang ketiga. Nah, balita yang dibayarkan pada bantuan PKH itu hanya sampai pada anak kedua saja. Jadi apabila ada penerima manfaat PKH atau KPM PKH ini memiliki anak balita dan merupakan anak urutan yang ketiga atau keempat dan seterusnya, maka itu tidak masuk sebagai kategori yang dibayarkan untuk bantuan PKH. Kemudian yang ketujuh teman-teman, KPM PKH meninggal dunia. Untuk KPM PKH yang meninggal dunia dan tidak memiliki pengurus pengganti, maka bansos PKH-nya akan terhenti. Nah teman-teman, khusus untuk kategori yang ketujuh yang meninggal dunia itu berlaku untuk bantuan PKH dan BPNT. Oke teman-teman, kemudian informasi selanjutnya, update proses penyaluran program Keluarga Harapan PKH dan juga BPNT di bulan September ini. Kemudian progres penyaluran yang nampak atau yang terpantau di aplikasi Sixenji saat ini yaitu PKH periode Juli-September 2024 dan BPNT periode Juli-September 2024, di mana progres yang nampak pada aplikasi Sixenji tengah dilakukan proses burekol atau pembuatan buku rekening kolektif. Dan untuk pencairan untuk alokasi per 2 bulan yang dinanti-nantikan oleh penerima manfaat atau KPM yaitu PKH periode September-Oktober dan juga periode September-Oktober untuk BPNT untuk per hari ini belum ada yang berubah ke periode salur berikutnya teman-teman. Namun di sini secara periodik proses pencairan itu dimulai awal bulan periode salurnya yang berjalan sehingga untuk progres pencairan PKH dan BPNT untuk alokasi salur September-Oktober 2024 telah dimulai awal September 2024, di mana calon penerima lama maupun usulan baru akan melalui pengesahan update data DTKS di daerah. Nah, memang proses validasi di tingkat daerah ini tidak kelihatan di akun Sixenji pendamping. Dan proses ini hanya bisa dilihat pada akun supervisor kabupaten. Kemudian setelah pengesahan di daerah teman-teman diupload di akun supervisor kabupaten. Kemudian dijadikan dasar oleh Kementerian Sosial untuk memproses calon KPM yang akan di-SK-kan menjadi penerima bansos PKH dan BPNT di tahap berikutnya. Nah, proses ini hanya bisa dilakukan dan tentunya terlihat pada aplikasi Sixenji Supervisor Kabupaten. Itu dikarenakan pengesahan update data DTKS dilaksanakan di tingkat kabupaten kota yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah kabupaten kota di setiap kabupaten. Nah, jika kabupaten tidak melakukan pengesahan di awal bulan berjalan, maka Kementerian Sosial itu akan menggunakan data dari bulan kemarin di daerah kabupaten kota tersebut. Nah, teman-teman, yang menjadi catatan penting bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan pembaharuan data setiap bulan. Tidak semua penerima bantuan sosial yang telah menerima pada periode Juli-Agustus 2024 maupun penerima bansos di PT Pos periode April-Juni kemarin akan menerima kembali pada periode berikutnya untuk alokasi bantuan September-Oktober untuk kartu KKS dan periode Juli-September untuk pencairan yang peralihan dari PT Pos. Itu dikarenakan
Pemutakhiran data yang rutin itu dilakukan setiap bulannya. Artinya di sini data penerima bantuan sosial yang tersimpan pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu diperbarui dan divalidasi secara berkala. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kali ini semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.